Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mengelola wakaf dengan penuh amanah. Tulis ya, materi kali ini mengelola wakaf dengan penuh amanah. Dengan penuh amanah. Nah, sebelumnya kita itu pasti bertanya-tanya kan, apa sih wakaf itu? Nah, di sini ada beberapa bagiannya. Yang pertama ada pengertian wakaf. Pengertian. Nah, secara bahasa wakaf itu berasal dari bahasa Arab. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti mencegah, menahan, atau disebut al-habs. Dan mencegah ini atau al-manu. Nah, secara istilah syar'i, wakaf ini adalah suatu perkataan yang dimana itu ada penahanan, dalam artian dia itu memberikan sebagian bendanya kepada orang lain untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat, seperti itu. Nah, jadi manfaat dari wakaf ini adalah suatu perbuatan yang terpuji dan akan menjadi amal jariah untuk seorang wakif. Nah, yang kedua itu ada hukum tentang wakaf. Hukum wakaf ya. Hukum wakaf. Yang B itu yang kedua ada hukum wakaf. Apa sih hukum wakaf itu? Hukum wakaf itu adalah sunnah. Nah, sunnah ini apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Artinya ketika seorang itu berwakaf kepada orang lain, maka dia akan memperoleh amal jariah. Amal jariah ini apabila kita sudah meninggal dunia, maka amalan itu akan mengalir. Contohnya Pak Ali memberikan sebidang tanahnya untuk pembangunan musola, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren atau tempat pemakaman umum. Nah, kemudian wakaf tanah tersebut atau bangunan tersebut ketika sudah diberikan kepada seseorang atau kepada lembaga pemerintahan itu tidak boleh diambil kembali dan tidak boleh dijual atau dihadiahkan kepada orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 92. Tapi Ibu bacakan ya. Quran surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Nah, artinya anak-anak, ketika kita sudah berwakaf, kita menginfakkan sebagian harta itu, Allah akan mencintai orang-orang yang gemar berinfak atau berwakaf ini, bersedekah. Nah, tetapi banyak orang yang belum mengetahui tentang apa itu wakaf, apa sih keutamaan wakaf itu, sehingga untuk saat ini jarang orang-orang yang berwakaf.
Nah, sebagai seorang Islam, sebagai muslim yang sejati, kita itu dituntut untuk menjadi orang yang kaya. Kenapa kita dituntut untuk menjadi orang kaya? Karena ketika kita sudah menjadi orang muslim yang kaya, yang beriman dengan baik, maka kita akan mempergunakan harta kita itu untuk berada di jalan Allah. Contohnya ya ini tadi, berwakaf ya. Contohnya berwakaf ini tadi, berwakaf kita akan memberikan sumbangan kepada orang yang miskin, kepada pihak desa untuk tanah kita itu dijadikan sebagai wakaf. Nah, kemudian ada syarat dan rukun berwakaf. Yang pertama, yang ketiga itu ada syarat, rukun dan syarat, wakaf. Nah, rukun wakaf ini ada 3 ya. Yang pertama, ada seorang wakif. Wakif itu apa sih? Yaitu orang yang berwakaf. Nah, orang yang berwakaf ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama, dia adalah pemilik asli, pemilik tanah atau benda yang akan diinfakkan. Pemilik asli atau orang yang merdeka. Yang kedua itu ada benda yang diinfakkan, contohnya tanah, bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga itu adanya penerima wakaf. Yang keempat itu dia tahu secara hukum. Nah, yang kedua itu ada tadi, dan sebagainya. Nah, wakaf ini bisa berupa benda secara langsung, benda mati atau benda tidak mati. Benda mati itu contohnya tanah, bangunan, dan lain-lain. Tapi benda yang bergerak maksudnya. Benda yang bergerak tadi ada logam mulia, uang, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam mengelola wakaf ini kita harus menjadi orang yang amanah. Kenapa orang yang menjadi orang yang amanah? Karena ketika kita sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola wakaf ini, kita harus mengembannya dengan penuh amanah. Kita harus jujur dan penuh dengan ketanggung-jawaban untuk mengelola wakaf ini. Kemudian dalam mengelola wakaf ini, seseorang itu harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, dan kemudian ini ada tentang wakaf ini ada sangat bermanfaat untuk seorang wakif. Yang pertama itu untuk seorang wakif, dia bisa menginfakkan sebagian rezekinya untuk berada di jalan Allah supaya mendapat amal jariah. Dan kemudian yang kedua itu untuk seorang yang miskin, untuk masyarakat. Nah, masyarakat. Apa sih manfaatnya untuk masyarakat? Nah, baiklah anak-anak yang sudah wakaf ini sudah bermanfaat, sudah Ibu jelaskan tentang wakaf ini. Apabila nanti ada yang ditanyakan minggu depan, boleh kita catat ini. Nanti anak-anak pelajari ulang ini. Nanti Ibu akan kasih tugas tentang mengelola wakaf dengan penuh amanah. Nah, dari sini mungkin karena jam pelajaran kita sudah mau habis ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin.
Dan doa penutup kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.